Oke, nah sekarang saya lanjut dengan apa namanya? Ya, oke, sorry, saya belum. Loh, saya mana nih? Mas Elif, sebentar dulu. Oh, please, kenapa komputer Bapak begini ya? Oke, ini saya masalah dengan oh, siaran. Maaf dulu nih, komputernya bermasalah ya. Bisa hilang. Ya, Bapak kok jadi gini deh? Kok hilang anunya? Ini mau sisi mat hilang ya? Lagi loading ya. Udah, so oke. Ya, oh ya di sini ya. Bebek ya. Oke, saya share. Ini dulu 1 jam lagi deh. Keren depan perjamuan. Berapa kamu duit itu? Meja dari zaman lagi itu. Oh zaman BO zaman aja lama ya. Oke, saya lihat. Oke, baik untuk melanjutkan kuliah yang lalu ya. Saya sudah sampaikan tentang serologi, ya, deteksi protein virus ya. Cairan, serum, cairan ekstraseluler, logos itu ilmu, tapi bukan ilmu tentang serum di sini adalah ilmu atau teknik deteksi antibodi dalam cairan ekstraseluler ya. Tetapi dalam pengerjaannya bisa dipakai untuk deteksi antigen, bisa dipakai untuk deteksi antibodi. Jadi sama saja ya. Prinsip dasarnya sama, yaitu mengamati adanya reaksi antigen dan antibodi. Sedangkan yang berbeda adalah perbedaan dalam indikatornya saja. Ya, mekanismenya banyak. Nanti akan saya sampaikan. Yang sudah Elisa minggu lalu sudah sampaikan itu mekanismenya dengan enzimatis. Ya. Elisa, Western blot dan imunohistochemia yang saya akan lakukan hari ini. Kemudian bisa dengan aglutinasi, itu Ahmad dan Hem aglutinasi yang saya sampaikan. Bisa dengan presipitasi, saja. Ya, presipitasi, ya. Kemudian netralisasi dan antibodi penanda yaitu imunoglobulin FAT dan radioaktif atau radioimmunohistochemia. Itu banyak sekali teknologinya, tekniknya. Saya akan memberikan yang beberapa. Ya. Nah, dalam uji serologi, kita sebenarnya selalu membandingkan hasil pembacaan kontrol positif, signal, dan kontrol negatif, noise, ya, seperti ini. Jadi kalau ada signal, sampel seperti ini, maka kita lihat ini sebagai signal, dan sehingga dalam setiap uji perlu kontrol antigen positif, kontrol negatif, kontrol antibodi positif, dan kontrol antibodi negatif. Artinya apa? Suatu tes uji itu bisa kita evaluasi, bisa kita baca jika ya uji kontrol antigen positif dengan antibodi positif harus hasilnya positif. Kalau di sana negatif, berarti tesnya tidak bisa kita baca. Ya. Sedangkan kalau kontrol antigen positif diuji dengan kontrol antigen negatif, ternyata hasilnya positif juga, berarti tesnya salah. Jadi harus hasilnya negatif seperti itu. Jadi kita
harus melakukan tes itu selalu dengan kontrol, ya. Jadi kalau pada saat paralel kita selalu mengerjakan dengan kontrol. Minggu lalu sudah saya sampaikan dengan ELISA, enzim link immunosorbent assay. Ini yang relatif paling banyak dipakai, termasuk untuk sekarang rapid test antigen dan antibody COVID-19 ini basisnya adalah ELISA, ya. Namanya ini untuk nanti pengujian antibody terhadap COVID-19 itu juga dengan ELISA. Ini yang sudah minggu lalu sudah saya berikan, dan sekali lagi ini saya animasikan, berikan animasinya. Ya, desktop. Berikan lagi. Ya. Nah, ini ya. Ya. Ya, ini jadi ELISA itu ada 3, lalu sudah saya berikan, ada yang direct, ada yang indirect, dan ada yang sandwich, ya. Ini yang indirect, ya. Kalau yang direct itu adalah ini antibody yang berwarna biru di sini tidak ada, ya. Langsung antibody yang hijau ini dan langsung dilabel dengan enzim. Sedangkan yang indirect itu adalah antibody pertama tanpa label, antibody yang kedua dengan label, kemudian baru ditambah dengan enzim, ya. Sedangkan varian yang kedua adalah sandwich ELISA, ya. Ya, ini sandwich, ya. Ini sandwich di mana sekarang yang pertama itu adalah ditambahkan antibody dulu terhadap antigen target, ya. Kemudian misalnya COVID-19 di sini, ya. Kemudian ditambah setelah ditambah antigen, maka ditambahkan lagi antibody yang kedua, yang ini kemudian dilabel dengan enzim, ya. Ini yang dilabel dengan enzim, sehingga ini disebut dengan sandwich ELISA, ya. Ini yang paling banyak dipakai adalah ELISA direct, ELISA indirect, dan ELISA sandwich, ya. Kemudian sebentar dulu. Diagnostik. Sorry, salah ini. Ya. Jadi ini lagi mekanismenya yang secara ringkas, ya. Pertama, ini yang tipe indirect, sekali lagi Anda lihat antibody pertama, antibody kedua, 2 antibody, sedangkan yang ditempel adalah antigennya, ya. Ini tipe yang indirect. Nah, ini antigennya. Ini misalnya untuk HIV, ya, yang pertama adalah Anda baca dari bawah ini sesuai dengan data panahnya. Pertama, protein virus dilapiskan pada plastik ini, polistirin, ya. Kemudian dicuci, kemudian ditambah dengan serum pasien, misalnya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan punya antibodi terhadap HIV dalam hal ini, dicuci, sekali lagi pencucian yang tidak akan menempel akan terbuang, itu saja konsepnya.
Kemudian ditambah dengan anti-human yang dilabel dengan enzim, ini antibody terhadap antibody manusia yang dilabel dengan enzim, kemudian dicuci, kemudian ditambahkan dengan kromogen atau substrat, dan kemudian baru dibaca dengan optical density pun dengan visual, dengan mata. Kita bisa lihat, ini contohnya, ya. Ini contohnya, ini adalah yang darah-darah yang pekat, ini adalah yang bereaksi, mempunyai antibody terhadap HIV dalam ini contohnya, sedangkan yang putih, yang pucat ini itu kita bisa putuskan tidak memiliki antibody terhadap HIV. Ya, ini contohnya ELISA. Ya. Nah, yang kedua adalah Western blot. Ini adalah sama dengan ELISA, sedangkan yang masalahnya di sini adalah antigennya atau yang kita cari di electrophoresis di dalam media poliakrilamid. Nah, kemudian setelah itu dideteksi sama dengan metode ELISA. Ya. Mudah-mudahan saya mempunyai apa namanya, mempunyai animasi untuk ini. Kita lihat dulu. Patologi. Nah ini. Jadi kunci sekali lagi dalam ini adalah protein tadi. Jadi semua antigen yang kita lacak dibawa dulu ke dalam gel, di elektroforesis sesuai dengan berat molekul. Kemudian dengan bantuan listrik itu akan ditransfer ke dalam membran. Ya, ini membrannya. Ini semua ELISA, Western blot dan yang lain-lain itu semua setiap hari saya kerjakan di lab biomedik FKH di Sesedan. Kalau Anda nanti berminat, silakan. Ini sering kelihatannya ribet, tapi sebenarnya adalah sangat simpel ya. Ya, saya silakan aja lihat dulu ya.
Ya, jadi apa namanya, dengan Western blot, ya, blot, ya. Jadi sekali lagi ini sama saja dengan ELISA, hanya sekarang ini adalah di elektroforesis dalam media gel. Gel itu semi solid ya, setengah padat, setengah cair gitu, semi solid. Dan biasanya yang dipakai di lab adalah poliakrilamid ya. Untuk protein kita pakai poliakrilamid ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita lihat sampel kita pasti akan mempunyai banyak antibodi ya. Sampel kita akan banyak sekali mempunyai protein. Ini kalau kita warnai selnya, gelnya seperti ini. Kemudian nanti kita transfer ke dalam membran dan kita deteksi, maka justru hanya yang kelihatan signalnya itu hanya protein yang sesuai dengan target. Jadi itu dari apa namanya, Western blot ya. Ya, ini sama dengan Western blot untuk HIV. Anda perhatikan, ini contohnya apa namanya, apa namanya, ya, di mana semua virus HIV, gen protein virus HIV ini GP160, 120, 55, 41, 31, 24 itu adalah protein HIV, di mana sampel 1 ini ditambah dengan kontrol positif yang memang mengandung antibodi terhadap HIV, yang kedua ditambah dengan kontrol negatif yang tidak mengandung antibodi HIV, yang A, B, C ini pasien A, pasien B, pasien C ya. Anda lihat pasien A tidak ada sinyal sehingga sudah dipastikan si A tidak mempunyai antibodi terhadap HIV, sedangkan si B itu mempunyai sinyal lemah, itu ada sinyal, ini sudah dipastikan bahwa dia mempunyai antibodi terhadap HIV meskipun lemah atau kuantitasnya sedikit, sedangkan si C, pasien C ini mempunyai signal yang sangat kuat sekali yang bisa menunjukkan bahwa si C memang mempunyai antibodi terhadap HIV. Ini contohnya pada HIV. Untuk penyakit lain termasuk untuk COVID itu juga sama, begitu positif yaitu memang positif antibodi terhadap COVID-19 ya. Itu Western blot ya. Sedangkan yang berikutnya adalah FAT, fluorescent antibody test ya. Ini dilakukan pada jaringan atau antibody dengan menggunakan antibody lain yang bernama namanya FIT-C ya, fluorescent isothiocyanat, dan signalnya di bawah mikroskop. Digunakan untuk ini yang sangat digunakan untuk deteksi rabies yang baku ya. Ini contoh mikroskopnya. Jadi apa namanya, ultraviolet light, kemudian nanti antibody yang kita tambahkan itu tambah dengan FIT-C yaitu fluorescent isothiocyanat, dengan di bawah mikroskop fluoresen akan menjadi warna berpendar seperti nah ini contoh mikroskopnya. Nah ini contohnya adalah ini fluorescent, ini kontrol negatif, itu tidak ada signal, sedangkan ini spesimen yaitu memang mengandung banyak signal yang menunjukkan bahwa spesimen itu positif virus rabies. Jadi ini teknologi standar untuk deteksi virus rabies ya. Ya, ini contohnya FAT untuk virus yang lain. Anda bisa lihat bahwa di sini sinyalnya itu di sitoplasma, ya, sebenarnya intinya gelap, sehingga kita bisa pastikan bahwa antigen atau protein yang kita cari adalah ada di dalam sitoplasma. Ya. Nah, saya berikan lagi animasinya untuk FAT, ya, fluorescent antibody test. Mudah-mudahan ada di sini. Imunohistokimia, HI, ELISA. Oh maaf, tidak ada di sini. Western blot sudah. Tidak ada di sini ya. Yang ada berikutnya adalah imunohistokimia ya. Imunohistokimia itu ya, blot sudah. Kemudian berikutnya adalah imunohistokimia. Nah ini sekarang sama dengan ELISA tadi, sama dengan uji ELISA tadi, tetapi kemudian sekarang apa namanya, jaringan difiksasi dalam
gelas objek. Jadi bedanya mirip dengan ELISA, mirip dengan Western blot, tapi di sini langsung dilihat di dalam jaringan. Ya, itu bedanya. Ya, jadi, animasinya, ya mungkin lebih baik lihat animasinya. Paling saya nggak ada suara ya, nanti saya cari coba ya, cari yang ada suaranya. Ya, ini proses biasa dehidrasi dulu, ya. Kemudian ditambahkan dengan apa namanya? Ini perhatikan ini spesimen ya, ini spesimennya, ya. Itu dalam dehidrasi dalam berbagai konsentrasi etanol. Saya kira ini proses patologi yang biasa. Saya lompati saja, ya. Ya. Sayang sekali tidak ada suara ini. Coba saya cari yang ada suaranya. Coba ini. Mestinya ada yang bersuara ini. Sorry, maaf. Ya. Kemudian, sorry, maaf. Personalnya. Maaf sih, saya ulang lagi mencari yang animasi yang lain. Mudah-mudahan ada. Oh, saya tidak ada. Jadi hanya yang tidak bersuara ya. Saya kira contohnya nanti gini aja. Nanti saya akan share semua videonya dan saya akan cari video yang lain minggu depan untuk memberikan contoh yang lebih baik ya. Ini seperti ini. Jadi prosesnya difiksasi dalam gelas objek, kemudian antigennya dibuka, unmasking itu dengan cara enzim, gampang ini di lab, semua kerja di lab. Mungkin juga dengan panas, microwave, autoclave atau pressure cooker masih bisa dipakai. Kemudian ditambah antibody antigen yang dicari bisa berlabel enzim kalau direct, atau tidak berlabel enzim kalau indirect. Kemudian penamaan spesifik antibody indirect, kemudian substrat, baru kemudian dilihat dalam mikroskop cahaya. Ini contohnya. Ini contoh adalah imunohistokimia anjing yang kena rabies. Anda perhatikan di sini, ya. Pointer. Jadi Anda perhatikan ini sel neuron, ya. Yang pentol-pentol coklat ini menunjukkan bahwa di sana ada virus rabies. Ini semua virus rabies, ya. Nih, jadi kita bisa melihat antigen itu di jaringan. Itu imunohistokimia. Jadi tiga ini, imunohistokimia, ELISA, dan Western blot itu sama semua dengan enzim semua, tetapi bedanya kalau imunohistokimia melihatnya di jaringan, Western blot itu melihatnya di membran, sedangkan ELISA melihatnya di dalam larutan, dalam cairan, ya, dalam cairan plastik secara in vitro. Itu bedanya, ya. Nah, ini contoh yang lain adalah dengan agar gel immunodeficient (EC), mana misalnya di sini antigen, ya, dengan antibody, gen misalnya di tengah, sedangkan di pinggirnya antibody, ada antibody positif, kontrol, antibody positif, C, dan sebagainya antibody positif, dan T. Jadi dilihat kemudian disebut dengan garis presipitasi, membentuk garis presipitasi. Ya, ini contoh yang lain adalah dengan agar gel immunodeficient (EC), di mana di sini yang positif itu terbentuk garis presipitasi, ini garis presipitasi, sedangkan yang negatif tidak terbentuk, ya.
yang C ini. Jadi sekali lagi ini bisa, tapi ini teknologi sudah tidak dipakai orang, sudah banyak ditinggalkan karena tidak spesifik, tidak sensitif, perlu antigen yang sangat banyak ya. Ya. Nah, yang berikutnya penting adalah bisa Newcastle, parvovirus dan sebagainya bisa digunakan ya. Saya lihat contoh animasinya. Agarose, mudah-mudahan ada di sini. Nah, ya. Ya, silakan ya. Uh, Silakan perhatikan ini videonya. Jadi sambil saya break sebentar ya. Silakan ya.
Ya, jadi ini contohnya kalau dia HA positif, ini ya. Jadi begitu dimiringkan anunya plate-nya ini darahnya tidak apa namanya? Tidak membentuk garis ya. Ini sementara ini tetap dia itu terjadi aglutinasi ya. Ini uji HA ya terhadap virus H7N1 ini bukan contohnya. Anda perhatikan di sini dikasih sampai lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Masih terjadi aglutinasi. Sedangkan begitu lubang ke-10 sudah hilang aglutinasinya sehingga titer virusnya dianggap sebagai 2/9. Jadi kita bisa membuat titrasi virus ya. Sedangkan untuk uji sebaliknya nanti uji amatan hemaglutinasi ya. Saya akan percepat sedikit ya. Ya, saya percepat sedikit ya.
Nah ini, nah, Anda perhatikan ini, ya, ini di lubang ini misalnya, ya, ini sekarang kebalikan yang tadi. Kalau darahnya tidak mengalami aglutinasi, artinya positif antibodi. Ya, kalau tadi adalah positif virus, sebaliknya uji HA. Ini uji HI, justru yang kalau yang ini tidak ada apa namanya tidak ada pengumpulan darah, tetap terjadi aglutinasi, berarti dia negatif antibodi. Kalau yang ini positif antibodi, kalau yang ini dari lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, mempunyai antibodi yang lebih tinggi. Ini lagi, ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai lubang ke-11. Ya, artinya antibodinya masih tinggi. Ini uji hambatan time aglutinasi. Ini uji yang standar sekali, digunakan untuk banyak virus, terutama virus yang penting adalah virus influenza dan virus Newcastle disease. Juga parvovirus pada anjing ini digunakan teknik hambatan time aglutinasi. Ya, ini saya akan skipping sedikit. Ya, oke, ya, nih, ya. Jadi mekanismenya seperti ini. Dalam uji HA, yang Anda perhatikan ini yang warna merah ini adalah sel darah merah, sedangkan bintang adalah virus, ya. Di mana satu virus berikatan dengan lebih dari satu sel darah merah, dan satu sel darah merah berikatan dengan lebih dari satu virus, sehingga virus dan sel darah merah ini membentuk jaringan, dan akhirnya sel darah merah dianggap menggumpal, tidak mengendap, ya itu. Jadi mengembang. Nah, sedangkan dalam uji HI, ya, uji HI sebaliknya, antibodi ini memblok virus, bintang ini blok, sehingga apa yang terjadi? Sel darah merahnya bebas, sehingga sel darah merahnya mengendap. Jadi sebaliknya, lagi kalau uji apa namanya, uji HA, uji HA itu adalah sel darah merah tidak mengendap atau menggumpal, istilahnya sel darah merahnya menggumpal, sedangkan dalam uji HI sel darah merahnya mengendap. Ya, ini contoh hasil pengujiannya. Jadi serum 1, serum 2, serum 3, serum 4 misalnya, saya berikan contoh. Maka serum 1 tidak ada yang mengendap sama sekali. Artinya apa? Dia tidak mempunyai antibodi. Ya. Sedangkan serum 2 mengendap di 2 lubang. Ya. 1, 2 dia mengendap, setelah itu tidak mengendap. Dia mempunyai antibodi, tapi titernya hanya sampai 2 lubang saja. Jadi 2 pangkat 2 istilahnya. Sedangkan S3 itu mengendap sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia mengendap sebagai 2 pangkat 5. Sedangkan S4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 pangkat 7. Ya, ini. Jadi digunakan untuk bisa apa namanya? Bagaimana kita interpretasi? Kalau kita ingin mengetahui apakah benar virus yang kita duga, maka dengan S1 itu bukan. Ya, dengan S2 dan S3, S4, ya betul virus yang kita duga itu memang bisa dihambat oleh antibodi yang mempunyai antibodi terhadap virus itu. Sedangkan kalau mau tujuannya mendeteksi antibodi dari hewan itu, maka di S1, hewan S1 tidak mempunyai antibodi. S2 mempunyai antibodi hanya sedikit, jadi hanya sampai 2 lubang. Ya. Sedangkan S3 mempunyai antibodi yang lebih tinggi dari S2, dan S4 mempunyai antibodi yang lebih tinggi dari S2 dan S3. Itu interpretasi, ya. Nah, uji netralisasi sama saja dengan yang tadi, ya. Ini virus, ya, ditambahkan dengan antibodi. Ya. Kalau virus sendiri dimasukkan ke dalam biakan sel telur bertunas hewan lab, maka selnya mati, embrionya sakit, hewan sakit, dan virusnya dapat isolasi. Sedangkan kalau ditambahkan sudah dinetralisasi oleh antibodi, maka selnya sehat, embrio sehat, hewannya sehat, virus tidak dapat diisolasi. Jadi kita melihat pengaruh biologi virus di dalam
sel, yaitu biakan sel, telur bertunas, dan hewan larva. Ya. Jadi kalau terjadi netralisasi, artinya hewan sehat. Virus tidak dapat diisolasi. Kalau tidak terjadi netralisasi, artinya hewan sakit, embrio sakit, dan virus dapat diisolasi kembali. Ya, ini uji netralisasi. Ini contohnya ini biakan sel dengan antibodi, maka selnya normal, sehat walafiat. Sedangkan yang ini adalah biakan sel yang tidak ditambahkan antibodi negatif, yaitu selnya rusak. Ya. Jadi ini selnya sudah rusak, banyak yang mati, hitam-hitam ini mati, sedangkan yang ini adalah selnya normal. Ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah polymerase chain reaction atau reaksi PCR. Ini adalah teknologi yang paling in saat ini, termasuk lebih-lebih dengan COVID-19 ini dengan istilahnya RT-PCR dan sebagainya. Ini teknik cara memperbanyak DNA secara in vitro. Dengan cara apa? PCR mensintesis dan mengamplifikasi bagian DNA yang diinginkan. Ini di mana DNA serat ganda diubah menjadi serat tunggal dengan pemanasan. Kemudian sintesis DNA dimulai dengan primer sintetik. Lagi, kalau Anda nanti mengambil mata kuliah biologi molekuler yang saya asuh, itu bagaimana mendesain primer, itu menjadi bagian pelajaran itu. Kemudian amplifikasi terjadi karena kedua serat DNA yang lama dan baru berfungsi sebagai cetakan dalam siklus berikutnya. Ini. Kemudian, nah, siklusnya semua dengan mesin, ya, siklus PCR dengan alat thermocycler namanya. Jadi pergi ke lab biomedik, kita mempunyai 3 buah itu. Dan itu siklusnya denaturasi, dipanaskan, annealing, penempelan, dan kemudian sintesis DNA. Kenapa demikian? Karena orang sudah menemukan enzim DNA polimerase yang digunakan, yaitu DNA polimerase yang tahan panas. Ya. Jadi dengan siklus 30-40 kali denaturasi, pemanasan, annealing, penempelan primer, dan sintesis, maka dari satu DNA setelah 30-40 siklus, kurang lebih 1 jam sampai 2 jam, kita sudah bisa mempunyai miliaran DNA yang persis sama. Nanti saya lihat animasinya ya. Ya. Nah, ini saya lihat animasinya dulu. Animasinya. Ya, ini. Ya. Ya, ini. Ya. Jadi Anda perhatikan, pertama kita panaskan DNA, cukup setengah menit, 30 detik. Maka primer depan, yang biru primer belakang. Ya. Diperhatikan. Dan ini primernya yang kemudian kita sintesis sesuai dengan target. Kalau deteksi COVID-19 ya sesuai dengan gen COVID-19. Kalau deteksi HIV ya sesuai dengan gen HIV. Kalau deteksi ASF, African Swine Fever, sesuai dengan gen African Swine Fever. Ya. Itu yang disebut dengan primer. Jadi kunci dari PCR adalah desain primer. Ya, nanti ya. Kemudian kita kasih 72 derajat Celcius, mungkin 1 menit, ya, maka terjadi sintesis DNA oleh DNA polimerase. Nah, siklus itu diulang lagi, jadi panas, ya. Kemudian primer menempel, kemudian dikasih 72 derajat Celcius, kemudian terjadi sintesis DNA baru. Ini perhatikan, jadi dari 1 menjadi 2, sekarang begitu 2 siklus, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128, demikian seterusnya. Ya. Pada siklus ketiga misalnya, ya. Nah ini primer menempel, primer, nah, ini. Nah Anda perhatikan di sini, pada siklus yang ketiga sudah terbentuk DNA target kita yang hanya dibatasi oleh primer depan sama primer belakang.
Sementara yang lain seperti ini masih masih amburadul, jadi depannya panjang, pendek, dan sebagainya. Jadi panjangnya belum sama. Jadi begitu siklus yang ketiga barulah terbentuk DNA yang kita cari, yaitu 1, 2 DNA yang kita sudah cari, yaitu DNA yang dibatasi oleh primer depan sampai primer belakang. Ya. Demikian seterusnya, dan kemudian ya apa yang terjadi? Jadi pada siklus yang ke-30, setelah 30, maka terbentuk dari satu DNA awal. Ini yang kenapa ini menjadi sangat sensitif. Dari satu DNA awal kita sudah mempunyai DNA pupis yang target yang dibatasi oleh primer depan, primer belakang sebanyak 1.073.741.764 molekul DNA yang sama persis. Ya. Ini jadi teknologi, karena itu PCR demikian sensitifnya, demikian powerful sekali. Kita hanya butuh satu DNA saja dalam spesimen, kita sudah bisa mendeteksi suatu agen, termasuk virus COVID-19, virus HIV, virus ASF, dan sebagainya. Ya. Ini polimerase chain reaction. Ya. Oke, sehingga kemudian dilihat di dalam gel. Ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ya. Ini adalah kontrol negatifnya. Ini bukan ini yang kita cari. Ya. Jadi ini yang kita cari, DNA yang target yang kita cari ini. Ya, kita bisa lihat. Kenapa sekali lagi bisa kita lihat? Sekali lagi ada sekian miliar, 1 miliar sekian ratus juta molekul yang sama persis panjangnya. Sehingga kalau kita elektroforesis dalam suatu media semi solid, dia akan ngumpul di satu tempat. Dan itu yang kita bisa lihat dengan ultraviolet. Jadi DNA-nya itu akan kita ethidium bromid misalnya. Ethidium bromid itu masuk di DNA double helix-nya dan kemudian akan berpenar dengan ultraviolet. Itu yang kita lihat, bisa visualisasikan. Ya. Ini contoh yang lain. Nah, sedangkan kalau virusnya RNA, tinggal mengcopy dulu RNA itu menjadi cDNA sebelum kemudian di PCR dengan enzim, yaitu disebut dengan enzim reverse transkriptase. Jadi enzim yang digunakan untuk mengcopy RNA menjadi DNA. Itu saja. Jadi tetap namanya adalah RT-PCR, reverse transkriptase dan polimerase chain reaction. Ini contohnya pada rabies virus, ya. Kita bisa mendeteksi virus rabies dari saliva, dari skin, dari kulit, dari CSF, ya, dari saraf, dan juga kita bisa mendeteksi. Anda perhatikan di sini, justru kita bisa mendeteksi virus rabies ini kalau terlalu banyak DNA, jadi diajarkan 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, justru tidak ada sinyal. Begitu sinyalnya justru muncul pada setelah diajarkan seper 100.000 kali, seper 100 dan 100 juta masuk. Jadi ini begitu ditambah diajarkan lebih tinggi lagi, hilang signalnya. Jadi perlu DNA yang sangat sedikit untuk mendeteksi suatu virus. Ya, ini powerful sekali PCR. Nanti kalau berminat untuk elektif biologi molekuler, ada welcome. Itu nanti kita akan berikan lebih detail dalam mata pelajaran itu. Ya. That's all. Jadi itu yang ingin tentang deteksi virus. Dan di minggu depan saya akan belajar tentang oncogenesis dan infeksi menetap dan virus zoonosis. Itu menjadi tugas saya masih lagi satu. Sehingga dengan demikian tugas saya dengan dua materi yang saya jadikan satu slide sekaligus itu adalah diagnosis penyakit virus dan identifikasi virus. Ya, demikian materi kita. Saya lihat dulu chatting Anda. Yang mau bertanya silakan. Chattingnya masih kosong, tidak ada yang ngechat saya. Waduh, semua jangan-jangan tidur semua ini masih. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Materi ini sekali lagi nanti akan saya ulang lagi, terutama slide bagaimana membuat virus diagnosis itu saya ulang, karena itu sekali lagi key-nya atau kunci Anda memahami nanti sebagai dokter itu. Di salah satu kunci dokter itu adalah bagaimana membuat diagnosis yang benar. Jadi kalau saya share ya, saya kembalikan lagi ya. Oke. Oh, kok hilang nih? Oke, saya stop sharing dulu. Ya, saya stop sharing dulu. Oh. Ya. Oke, saya share lagi. Share. Oke, saya share. Ya. How to make viral diagnosis. Sekali lagi ini adalah tidak hanya untuk dokter hewan, dokter tidak hanya untuk virus, tapi untuk bakteri ya. Sip, saya kira itu dulu materi saya per hari ini ya. Silakan, kalau mohon maaf jadi saya belum sempat upload di Oasis, akan segera saya upload kalian dengan video-videonya. Kalau memang tidak bisa saya upload nanti mungkin saya share dengan portinya Bagas yang ada nomornya di saya. Jadi saya share, kemudian kalau memang nanti ada ya. Silakan. Saya masih mempunyai satu pertemuan lagi tentang onkogenesis, kemudian infeksi laten, dan virus zoonosis. Ya. Sip. Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Maka silakan leave the meeting and stay healthy. Ya. Pastikan Anda sehat, stay healthy, kemudian tetap sehat dan lakukan protokol kesehatan yang ketat, ya, disiplin dan bersama-sama. Ya, disampaikan kepada publik. Vaksinasi kita belum mencapai 70%, baru di bawah 5% penduduk Indonesia, jauh dari mencukupi untuk keluar dari pandemi, sehingga virus COVID masih di sekitar kita. Stay healthy, ya, tetap sehat, dan lakukan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin, dan bersama-sama. Saya kira itu, saya tutup dengan selamat malam, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, silakan Liv. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, malam-malam. Iya, silakan. Terima kasih, Prof. Siap. Terima kasih, Prof. Ya, silakan end meeting ya. Saya end meeting ya. See you next week ya.